Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Bu Elvia, Bapak Ibu Guru Penguji, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat berkumpul di tempat ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah tentang kelemahan dan kelebihan PTM atau pembelajaran tatap muka. Sebagaimana yang kita tahu, COVID telah bersama-sama dengan kita hampir 2 tahun. Hampir seluruh kegiatan yang kita lakukan dari rumah. Contohnya, belajar mengajar atau bekerja, dan masih banyak yang lainnya. Sejak COVID masuk ke Indonesia, pemerintah memerintahkan agar belajar mengajar dilakukan dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan adalah untuk mengurangi penyebaran agar virus COVID-19 tidak semakin meluas. Baru-baru ini dikabarkan bahwa COVID-19 menurun. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memberikan surat edaran bahwa sekolah-sekolah yang terdapat di daerah zona PPKM level 1 sampai 3 untuk melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Beliau tahu bahwa PTM ini sangat dibutuhkan bagi siswa karena sudah banyak sekali masalah atau kendala yang dialami saat pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Bagaimanapun, lebih baik memang pembelajaran dilakukan langsung dari sekolah. Karena siswa bisa langsung berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman, dan masih banyak orang lagi lainnya. Kita telah mengalami dan telah melihat bahwa kendala yang paling sulit dialami adalah guru yang tidak bisa mengawasi murid-muridnya secara langsung, dan juga murid yang kehilangan masa-masa sekolahnya. Berikut ini beberapa kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran tatap muka. Kelemahannya yang pertama adalah KBM terbatas atau tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena pada normalnya biasanya belajar 8 jam. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini, pembelajaran akan dipangkas menjadi 4 jam. Nah, waktu yang semakin sedikit ini, otomatis hal-hal yang kita pelajari di sekolah pun akan lebih sedikit. Kedua yaitu adalah beresiko tertular COVID-19. Saat kita ke sekolah, kita bertemu dengan banyak orang, guru, kita bereaksi dengan teman-teman kita, resiko tertular COVID pun semakin tinggi. Karena kita tidak tahu apakah mereka terkena COVID ataupun tidak. Ketiga adalah orang tua yang sibuk. Banyak sekolah yang menganjurkan untuk orang tua mengantarkan muridnya ke sekolah untuk mengurangi murid menaiki transportasi umum atau transportasi online dan bertemu dengan orang-orang yang tidak mereka kenal, yang kita tidak tahu apakah mereka terkena ataupun tidak. Tapi karena orang tua sibuk, jadi mereka tidak bisa mengantarkan anak mereka. Kelebihan dari PTM yang pertama adalah siswa yang lebih terpantau. Guru dan murid bertemu di dalam satu ruangan. Guru pun dapat lebih memantau murid-muridnya.
melihat langsung aktivitas yang mereka lakukan, memantau secara akademik ataupun non-akademik. Kedua yaitu adalah siswa lebih fokus. Di dalam kelas ada guru yang mengawasi. Otomatis siswa lebih fokus untuk belajar dan juga di sekolah lebih mengurangi penggunaan jaringan internet. Yang ketiga adalah standarisasi jelas. Tak hanya materi dan juga kurikulum, pengajar dan juga materi bisa disampaikan dengan lebih jelas. Oke. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, marilah kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan lebih meningkatkan semangat belajar kita. Walaupun kita belajar dengan terbatas di sekolah, tetapi kita bisa mengulangi dan mempelajari lebih banyak dari rumah. Bapak Ibu guru yang terhormat, serta hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari ceramah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.